Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Miss J. Dan hari ini kita akan membahas mengenai 10 pahlawan revolusi yang gugur saat pemberontakan G30 SPKI. Kita sering mendengar kata-kata G30 SPKI dan sering memperingatinya dengan upacara penaikan bendera setengah tiang. Itu adalah ungkapan bela sungkawa bangsa Indonesia. Karena gerakan 30 September atau G30S meninggalkan sejarah kelam bagi Indonesia. Diketahui ada sebanyak 10 pahlawan Indonesia yang menjadi korban peristiwa pergantian malam 30 September ke 1 Oktober 1965 itu. Siapa saja mereka dan bagaimana situasi saat kematiannya? Mari kita simak satu persatu. Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani adalah seorang petinggi TNI AD di masa Orde Lama. Ia lahir di Jenar, Purworejo pada tanggal 19 Juni 1922. Ketika para penculik datang ke rumah Ahmad Yani dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan dibawa ke hadapan presiden, ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Ketika penculik menolak, ia menjadi marah, menampar salah satu prajurit penculik dan mencoba untuk menutup pintu depan rumahnya. Salah satu penculik kemudian melepaskan tembakan membunuhnya secara spontan. Tubuhnya dibawa ke Lubang Buaya pinggiran Jakarta dan bersama-sama dengan orang-orang dari jenderal yang dibunuh lainnya disembunyikan di sebuah sumur bekas. Letjen Suprapto. Suprapto lahir di Purwokerto pada tanggal 20 Juni 1920. Suprapto sempat mengikuti pendidikan di Akademi Militer Kerajaan Bandung dan harus terhenti karena pendaratan Jepang di Indonesia. Karirnya terus melejit di militer, namun ketika PKI mengajukan pembentukan Angkatan Perang kelima, Suprapto menolaknya. Suprapto diculik pada 1 Oktober 1945 dini hari dan dibunuh. Jenazah Suprapto ditemukan di daerah Lubang Buaya dan dimakamkan beberapa hari kemudian. Ia pun menjadi korban pemberontakan G30S bersama para petinggi TNI AD lainnya. Letjen S. Parman. Siswondo Parman dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 4 Agustus 1918. Dia telah diperingatkan beberapa hari sebelum kemungkinan gerakan komunis. Pada malam 30 September sampai 1 Oktober, tidak ada penjaga yang mengawasi rumah Parman. Ia terbangun dari tidur di sekitar pukul 4:10 pagi oleh suara sejumlah orang di samping rumahnya. Parman pergi untuk menyelidiki dan 24 pria dengan mengenakan seragam Cakrabirawa atau pengawal presiden menuju ruang tamu. Mereka mengatakan akan membawa S. Parman ke hadapan presiden karena ada sesuatu hal yang menarik yang telah terjadi. Sekitar 10 orang pergi ke kamar tidur ketika Parman berpakaian. Istri lebih curiga dari orang-orang dan mempertanyakan apakah mereka memiliki surat otorisasi. Yang salah satu pria jawabnya memiliki surat sementara menyadap saku dadanya. Parman meminta istrinya untuk menelepon apa yang terjadi pada komandannya Ahmad Yani, tetapi kabel telepon telah diputus. Parman dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke basis gerakan di Lubang Buaya. Malam itu bersama dengan tentara lain yang telah ditangkap hidup-hidup, Parman ditembak mati dan tubuhnya dibuang ke sebuah sumur tua. Letjen MT Haryono. Mas Tirto Darmo Haryono atau yang lebih dikenal dengan MT Haryono lahir pada 20 Januari 1924 di Surabaya, Jawa Timur. Dini hari pada tanggal 1 Oktober 1965, anggota Cakrabirawa yang menyebut diri mereka adalah Gerakan 30 September mendatangi rumah Haryono. Istrinya terbangun oleh sekelompok orang yang mengatakan bahwa suaminya telah dipanggil oleh Presiden Soekarno. Namun Haryono curiga dan mematikan lampu memberitahu istrinya untuk pindah bersama anak-anak mereka ke kamar sebelah. Cakrabirawa kemudian melepaskan tembakan melalui pintu kamar tidur terkunci dan Haryono melompat ke lantai. Ia bersembunyi untuk menunggu penyerangan pertama yang masuk ke kamar tidur membawa kertas pembakaran untuk cahaya. Haryono mencoba untuk merebut senjata prajurit namun gagal dan berlari keluar dari pintu dalam kebingungan. Dia ditembak mati oleh ledakan dari senjata, diseret melalui kebun dan tubuhnya dibawa ke salah satu truk yang menunggu. Tubuhnya dimasukkan ke dalam truk yang dibawa ke Lubang Buaya. Jenazahnya disembunyikan di sumur bekas bersama dengan mayat para jenderal dibunuh lainnya. Sebelum kita lanjut ke nomor 5, jangan lupa diklik tombol like, subscribe, dan juga loncengnya. Maijen D.I. Panjaitan.
Donald Ignatius Panjaitan atau DI Panjaitan yang lahir pada 9 Juni 1925 di Bali G. Tapanuli. Setelah Indonesia merdeka, DI Panjaitan ikut membentuk TKR. Ia pun memiliki karir yang cemerlang di bidang militer. Pada tengah malam tanggal 1 Oktober 1965, sekelompok anggota gerakan 30 September memaksa masuk dan melancarkan tembakan ke rumah Panjaitan. Panjaitan ditembak di kepala ketika ia sedang berdoa. Jasadnya dibawa menggunakan truk menuju Lubang Buaya dan baru ditemukan pada tanggal 4 Oktober. Sehari kemudian Panjaitan mendapat promosi anumerta sebagai Mayor Jenderal dan diberi gelar Pahlawan Revolusi. Maijen Sutoyo Siswamiharjo. Sutoyo Siswamiharjo lahir pada tanggal 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Sutoyo yang menentang pembentukan angkatan kelima harus ikut gugur dalam peristiwa G30S. Pada dini hari pada tanggal 1 Oktober 1965, anggota gerakan 30 September yang dipimpin oleh Sersan Mayor Surono masuk ke dalam rumah Sutoyo. Mereka masuk melalui garasi di samping rumah. Mereka memaksa pembantu untuk menyerahkan kunci masuk ke rumah itu dan mengatakan bahwa Sutoyo telah dipanggil oleh Presiden Soekarno. Mereka kemudian membawanya ke markas mereka di Lubang Buaya. Di sana ia dibunuh dan tubuhnya dilemparkan ke dalam sumur yang tak terpakai. Seperti rekan-rekan lainnya yang dibunuh, mayatnya ditemukan pada 4 Oktober dan ia dimakamkan pada hari berikutnya. Dia secara anumerta dipromosikan menjadi Mayor Jenderal dan menjadi pahlawan revolusi. Brigjen Katamso. Katamso dilahirkan pada tanggal 5 Februari 1923 di Sragen, Jawa Tengah. Brigjen Katamso termasuk perwira yang sangat tidak menyetujui keberadaan PKI. Maka beliau juga termasuk salah satu perwira yang menjadi sasaran dari penculikan PKI. PKI juga membidik para perwira di daerah termasuk di wilayah Kodam 7 di Ponorogo. PKI dengan menghasut beberapa anggota TNI di Yogyakarta, mereka berhasil menguasai RRI Yogyakarta. PKI melancarkan penculikan terhadap Komandan Korem 072 Pamungkas dan Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Sugiono pada tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Katamso dan Sugiono dibawa ke daerah Kentungan dan sesampainya di tempat mereka dipukul pakai kunci montir hingga tewas. PKI telah mempersiapkan segala sesuatunya di daerah tersebut. Lubang telah disiapkan khusus untuk menyembunyikan jasad kedua perwira tersebut yang memang sudah menjadi target pembunuhan. Jenazah keduanya baru ditemukan pada tanggal 21 Oktober 1965 dalam keadaan rusak setelah dilakukan pencarian secara besar-besaran semenjak peristiwa hilangnya mereka berdua. Kapten Pierre Tendean. Pierre Tendean lahir 21 Februari 1939 di Jakarta. Pada bulan April 1965, perwira muda ini diangkat sebagai Ajudan Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution. Ketika bertugas pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, pasukan Gerakan 30 September mendatangi rumah dinas Nasution dengan tujuan untuk menculiknya. Tendean yang sedang tidur di pavilion yang berada di samping rumah dinas Jenderal Nasution dibangunkan oleh putri sulung sang jenderal, Yanti Nasution. Setelah Yanti mendengar suara tembakan dan keributan yang luar biasa, Tendean pun segera berlari ke bagian depan rumah. Dia ditangkap oleh gerombolan 30S dipimpin oleh pembantu Letnan II Pelda Jaharup. Gerombolan itu mengira dirinya sebagai Nasution karena kondisi rumah yang gelap. Nasution sendiri berhasil melarikan diri dengan melompati pagar. Tendean lalu dibawa ke sebuah rumah di daerah Lubang Buaya bersama 6 perwira tinggi lainnya, Suprapto, Sutoyo, dan Parman yang saat itu masih hidup, serta Ahmad Yani, DI Panjaitan, dan MT Haryono yang sudah dibunuh. Dia ditembak mati, dirinya harus mengorbankan nyawa untuk melindungi Jenderal Nasution, dan mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua bersama 6 jasad perwira lainnya. Kolonel Sugiono. Sugiono merupakan salah satu pahlawan revolusi yang lahir di daerah Gendaran, daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Ia lahir pada 12 Agustus 1926 dan meninggal di usia 39 tahun dengan pangkat kolonel bersama dengan Brigjen Katamso. Aibda Karel Satsui Tubun.
Karel Sarswi Tubun atau KS Tubun lahir di Tual, Maluku Tenggara pada 14 Oktober 1928. Ia merupakan pengawal wakil Perdana Menteri Johannes Leimena. Karena menganggap para pemimpin Angkatan Darat sebagai penghalang utama cita-citanya, maka PKI merencanakan untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat yang dianggap menghalangi cita-citanya. Salah satu sasarannya adalah Jenderal A.H. Nasution yang bertetangga dengan rumah Dr. J. Leimena. Gerakan itu pun dimulai ketika itu ia kebagian tugas jaga pagi, maka ia menyempatkan diri untuk tidur. Para penculik pun datang. Pertama-tama mereka menyekap para pengawal rumah Dr. J. Leimena. Karena mendengar suara gaduh, maka Sarswi Tubun pun terbangun dengan membawa senjata. Ia mencoba menembak para gerombolan PKI tersebut. Malang gerombolan itu pun juga menembakinya. Karena tidak seimbang, Sarswi Tubun pun tewas seketika setelah peluru penculik menembus tubuhnya. Itulah 10 pahlawan revolusi Indonesia yang telah gugur saat pemberontakan G30S. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.